Hello, hai, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Aida Noraida, Kak Jan Bising. Welcome back to my channel. Terima kasih karena terus menonton channel saya. Hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda tentang Oke. Ada yang pernah tanya saya tentang yang living. Oke, saya ingin menjelaskan di sini. Oke, memang saya pernah guna. Sebab ini ada yang tanya, ini bukan device yang living. Ini bukan device daripada yang living. Yang ini baru yang living. Dia ada tulisan yang living di sini. Ini tidak nampak sebab lampu putih. Tidak try buka light. Oke, untuk yang living dia ada 10 color nih. Dalamnya ada 10 color. Untuk yang ini saya beli sendiri. Dia bukan daripada yang living. Oke, ini daripada yang living. Yang living ini dia ada pemanas dia ada kebaikan dia. Dia ada Kak tumpah nanti jangan lagi tuh. Oke, ini sangat-sangat bagus untuk semua tidak kira anak kecil atau apa. Ini anak saya pun dia memang suka bau dari aroma yang living dan itu membantu, oke. Terutama dengan anak-anak kalau dia tidak cukup tidur dia akan meragam, oke. Tapi kadang-kadang dorong akan lawan dorong punya rasa ngantuk tuh sebab mau main, oke. Tapi bila kita bagi dia lavender, anak saya lah, ini anak saya, oke. Ini saya punya pengalaman dengan anak sendiri. Bila saya bagi dia lavender, dia jenis yang memang kalau main gitu kan. Nah, dia kalau siang dia tidur, tapi kalau malam sekarang nih lah semenjak 2 menjak 3 menjak 4 menjak. Oke, setelah umur dia nih di atas 1 tahun 6 bulan dia mulai tidak mau tidur yang orang bilang yang macam mana, kurang nyenyak lah. Lepas tu malam dia pandai mengigau. Oke, macam beberapa malam ni dia akan, bila dia senang mengigau, jam 12 tu dia akan mengigau, dia akan nangis. Sebab budak kalau dia tambah main siang, malam dia confirm akan mengigau. Kebiasaannya begitulah. Oke, jadi dia jam 12 tengah malam dia akan mengigau nangis. Lepas tu dia tak mau tidur. Dia macam tak tahu lah dia mimpi ke apa, dia takut ke apa kan, tak tahu lah. Tapi dia tak akan tidur lagi balik. Lepas tu subuh baru dia tidur macam baru-baru ni, dia bangun sampai jam 6 pagi baru dia tidur balik. Bayangkan, kau terpaksa berjaga juga ikut dia dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Oke, lepas tu untuk seterusnya saya akan bagi malam seterusnya. Ini saya punya feedback sendiri, memang kena dengan anak saya. Oke, kalau saya rasa dia memang banyak main siang tuh, saya rasa dia terlalu banyak ketawa. Sebab bila budak kalau dia terlalu banyak ketawa, dia akan automatically akan mengigau lah malam. Saya akan bagi ni di tangan dia. Kakak sekarang nih kalau bagi ni confirm sekejap lagi tidur lah nih. Ini tidak dulu, ini tidak, ini bagi tangan kakak. Saya akan letak dekat tangan dia. Mari kak tangan. Dia belum mau. Tapi selalu saya akan, kalau dia tidak mau saya akan buat macam ni. Letak dekat tangan saya dulu. Kemudian sapu di dia punya tangan, terus di leher di sini. Saya akan sapu, dan bila saya sudah sapu macam ni, dia memang tidak akan, bila sudah sampai masa dia tidur tuh tidak akan lama lah, biasa sejam lebih gitu kan. Efek dia sudah masuk, sebab minyak pati ini dia masuk ke kita punya pembuluh darah. Maksudnya dia akan masuk ke dalam bahagian saluran kita punya urat-urat darah tuh. Jadi memang dia akan terus menyerap ke seluruh badan kita. Dia akan ikutlah bergerak, dan dia tidak membahayakan. Oke, dia tidak membahayakan sebab dalam ni tiada alkohol. Oke, jadi dia tidak membunuh alkohol kan membunuh kuman. Dia tidaklah sampai membunuh dia tidak membahayakan sel-sel dalam badan kita, dan ini mempengaruhi masuk ke liang Roma di bagian saluran darah kita. Dia memang akan ikut aliran-aliran darah itu. Jadi kalau kita letakkan ini lavender, dia akan bergerak, dia akan rasa mengantuk tuh, dan biasanya sejam lebih dia akan confirm tidur lah, dan sudah itu dia akan tidur nyenyak. Oke, jadi kalau bagi dia siang, dia akan tidur nyenyak siang. Oke, saya akan bagi lagi malam. Oke, sebab kalau dia terlalu banyak ketawa siang, dia akan automatically akan
mengigau malam. Tapi bila kita letak lavender ni, dia akan sambung balik tidur. Maksudnya dia tidak dia gitu ya. Dia tidak akan melalak lah. Dia tidak akan melalak sebab dia sudah ada nih bantu dia untuk kontrol dia punya. Aku rasa lah ini aku belum ada ni, belum tanya dengan anu, tapi mungkin dia akan mempengaruhi bahagian emosi. Jadi bila budak tidur tanpa emosi terganggu, dia tidak akan mengigau. Biasa dia tidur balik. Okay, saya sudah cuba ni beberapa malam dan memang kau akan tidur nyenyak juga sebab dia pun nyenyak. Tapi kalau kita tidak taruh, kalau dia tidak main siang macam terlalu bermain, tidak terlalu ketawa, okey lah sebab dia tidak akan mengigau malam. Tapi kalau dia sudah terlalu ketawa, terlalu bermain, terlalu bahagia siang tu, confirm malam tu dia akan mengigau. Dan bila dia akan mengigau, dia akan tidak mau tidur lagi kalau dia sudah menangis. Yang orang menangis, anak saya jenis menangis yang melalak. Jadi dia terlalu orang bilang bila dia sudah melalak macam gitu, tahu tak melalak? Yang over dia punya tangisan tu, seolah-olah kita baru siap pukul dia macam tu. Dia punya tangisan yang macam tu selalu. Jadi bila dia sudah siap menangis tu, dia akan susah untuk tidur balik. Biasa macam tu lah. Bila dia mengigau malam jam 12, dia akan tidur balik jam 6 pagi. Kalau dia bangun jam 2 pagi, itu pun mungkin jam 7 balik dia tidur. Tak pernah lah jam 2 pagi. Biasa jam 12, jam 1 gitu dia akan tidur balik jam 6. Jadi kita akan susah untuk kontrol dia. Jadi kadang-kadang saya jangan kasih dulu lah. Sebelum ni lah. Jadi kalau siang saya akan kontrol dia untuk bermain terlampau. Saya akan kontrol dia untuk terlampau berseronok lah siang. Tapi kesian pula kan anak kita kawal dia punya permainan. Sedangkan budak dengan permainan itu memang tak boleh dipisahkan. Itulah dia punya attitude. Itulah dia punya knowledge. Kalau kita tak bagi dia main, dia kuranglah knowledge dia. Maksudnya bila dia tidak ada melompat, kan budak asal dia dapat lompat pun dia bahagia sangat. Okey, kalau dia terjatuh pun dia tidak akan merasa dia terjatuh, melainkan kau yang kenapa baru dia nangis. Kalau kau sebenarnya pandainya dia bangun balik, dia ketawa. Okey, padahal sebenarnya dia kesakitan jatuh tu tadi, tapi dia tetap akan ketawa. Okey. Jadi budak dia akan tahu, okey ini sakit. Okey, dia tidak buat lagi. Tapi kalau dia rasa seronok, dia akan ulang. Jadi dia tahu benda tu tidak membahayakan. Contohlah tidak membahayakan. Macam sekarang dia sudah main Play-Doh, dia sudah main tanah liat, dan bila dia dapat macam genggam tanah liat tu, dia sudah rasa macam happy, dia ketawa-ketawa bu ini like that kan. Jadi bila kita halang dia untuk bermain, nanti dia punya knowledge tu kurang. Faham kan? Dia punya pengetahuan tu kurang maksudnya. Jadi macam contoh, dia dapat susun blok, sebab sekarang dia main blok. Bukanlah blok besar, kayu kecil-kecil dia susun yang macam bongkah macam gitu kan. Dia susun lepas dia kasih rubuh balik, lepas dia ketawa. Jadi nanti dia tahu kalau kita halang dia bermain, nanti dia tidak pandai. Tapi kalau kita biarkan dia main, dia tahu dia susun, dan bila dia tolak, benda tu akan terjatuh. Okay, knowledge dia di situ apa? Maksudnya dia tahu seimbangkan blok tu supaya blok tu tidak jatuh gitu. Lepas tu dia tahu kalau dia tolak blok tu akan jatuh. Berarti penolakan itu menjatuhkan barang tu adalah melalui penolakan. Di situ adalah knowledge dia dari segi moto kasar dia. Jadi kalau kita nak mau dia ketawa, kita nak main contoh, kita nak mau bawa dia main, nanti lama-lama kesian budak akan jadi kemurungan sebab dia tak tahu macam mana mau gelak, macam mana mau ketawa yang bahagia, sebab kita sudah halang dia untuk buat tu. So kita nak mau dia mengigau malam. Tapi di sini saya fikir, kenapa kita mau halang dia untuk perkembangan dia? Jadi sebab tu saya tidak pernah anak saya sampai sekarang. Umur anak saya 2 tahun, dia sudah tahu bezakan benda tajam itu bahaya. Dia sudah tahu pegang pensel, dia sudah tahu conteng-conteng, dia sudah tahu huruf dia dapat buat. Sebab saya tidak pernah halang dia untuk bermain. Kalau dia dapat conteng, dia bahagia, kita tahu, biarkan. Yang penting kita tahu dia selamat. Yang penting dia pegang pensel tu, kita sebelah dia selamat, dia ketawa ke apakah. Sebab kita nampak lah benda tu, kalau dia mau cucuk di mata kah, dia mau cucuk di hidung kan, pandai-pandai lah bas. Kalau nampak so dia mau gitu, halang. Tapi anak saya dia memang, sebab dari awal saya memang tidak pernah halang dia apa yang dia mau buat. Tapi itulah, bila malam kita akan berdepan dengan resiko dia akan mengigau. Lepas itu kita sendiri yang stres sebab tidak dapat tidur. Tapi itu for me biasalah, sudah kan. Biasalah ibu-ibu kalau berdepan dengan anak tidak tidur malam tu macam berjaga malam tu macam perkara biasa. Tapi
kita ingin menjadikan perkara biasa itu menjadi luar biasa. Jadi saya try beberapa malam menggunakan lavender. Saya sapu di tangan dia. Dan sebab saya tahu lavender ini memang kita boleh bagi dengan budak juga. Lagipun semua hasil daripada yang living ini memang hasil dia, memang kegunaan dia untuk semua peringkat umur, bayi pun boleh. Jadi saya try letak dekat inilah nadi-nadi dia, dekat tangan dia, sapu-sapu gitu kan. Dan efek dia, you know what, dia boleh tidur dengan nyenyak. Dan kita pun tidurlah dengan nyenyak. Oke, sebab di sini, sebab tu saya cakap, sebab tu why saya pilih, kenapa saya pilih. Dulu saya pilih salah satu, saya pilih EO dari YL atau EO atau Essential Oil. Aku nak boleh sebut lah sebutan Essential Oil itu. Susah sangat lah. Daripada yang living ini, sebab satu manfaat dia itu bantu kita punya proses imunisasi badan. Jadi kita macam first try memang rasa macam segar sangat. Memang kita tahu yang living ini, minyak daripada yang living ini boleh masuk ke rongga badan, masuk ke liang-liang rumah kita. Memang dia akan meresap terus. Sebab tu kadang-kadang dia boleh membantu kita dalam banyak aspek. Dia memang banyak kegunaan dia yang saya tahu setakat itu. Dan saya tidak sangka juga kalau yang living ini lavender dia, essential oil lavender ini boleh bantu anak saya untuk tidur. Cuma memang saya rasa nyenyak lah, memang saya nyenyak tidur, tapi tidaklah sampai saya terfikir yang saya akan bagi dengan anak saya untuk dia pun dapat tidur dengan nyenyak. Sama ni saya pasang dekat sini. Nah, first time saya try sebab dia mau. Dia selalu nampak saya guna peppermint. Budak apa yang dia nampak dia memang akan mau. Dia selalu nampak saya guna peppermint, letak dekat tangan, sapu dekat leher, sapu dekat mana-mana anggota yang saya rasa sengal sakit-sakit gitu kan. Dia selalu nampak, jadi dia minta peppermint ni, Bu minta. Itu terjadinya kenapa saya bagi dia lavender. Hari tu saya bagi dia lavender sebab saya tahu lavender ni tidak pedas, sedangkan peppermint pedas. Jadi bila saya bagi peppermint, mungkin dia akan kesakitan, kepedasan kan. Jadi saya tukar kepada lavender. Dan tidak sampai 2 jam, saya nampak dia tidur tu yang macam, kan selalu kalau dia tidur saya terpaksa macam saya terpaksa dodoi kan dulu. Banyak lah saya kena ni, pusing sana, pusing sini, pusing sana dengan dia dulu. Baru dia tidur. Tapi bila saya pakai, dia minta ni, itu terjadi sebab dia meminta peppermint, saya tukar ni. Dan itu sekejap je, dia baring tak sampai 5 minit tidur. Tapi selepas 1 jam lebih lah dia pakai ni, sudah 1 jam lebih. Jam saya kasih pakai itu jam 11 kah gitu. Jam 1, 11 lebih rasanya saya kasih pakai. Sebab jam 1 dia tidur. Jam 1 tu dia tidur. Saya pun terkejut lah sebab mula-mula baru baring. Lama lagi ni tidur lah sambil lah saya main telefon gitu. Tengok lagi, sudah tidur. Itu bermulah lah di situ. Bagus pula. Malam dia try pula. Try lagi drop dekat tangan anak. Suruh dia gosok-gosok sendiri. Lepas tu, di sini tu kita letak. Sekali, malam tu pun dah sampai macam sama dengan. Dah sampai 5 minit baring-baring, tidur. Lepas tu bangun lagi. Tahu jam berapa? Jam 7 pagi. Di situ kita pikir, membantu lah benda ni. Cuma sekarang saya tidak bagi dia siang lah. Sebab saya memang tidak sure macam tidak galakkan untuk dia tidur siang. Tapi kalau memang dia akan tidur siang lah. Cuma dalam sejam 2 tu dia akan bangun gitu. Jadi tidak biar dia, sebab bagi saya biar dia ada masa main siang. Yang penting malam. Sebab kita pun mau tidur malam. Kalau siang kita boleh berjaga. Kita masih boleh jaga dia. Kita masih boleh sama-sama dengan dia. So, malam lah saya akan bagi dia pada waktu malam. Supaya dia nyenyak pakai ini. Saya sudah bagi ini di tangan dia. Tetap juga saya pasang dekat diffuse. Saya akan pasang dekat diffuse.
Kalau siang saya suka pakai peppermint. Di sini saya letak peppermint ya, sebab sayang kita sudah beli lepas itu kita tengguna, jadi saya guna peppermint. Saya letak peppermint untuk siang. Lepas itu malam saya letak sini lavender untuk tidur. Lepas itu bagi anak lagi, sebab kami jenis yang tak tidur terang, so malam kita tutup. Oke, bila kita pasang ini malam, dia akan rasa macam anak akan tidur dengan nyenyak dan kita akan bahagia sebab dapat tidur juga kan, tidak ada gangguan. Oke, itu dia share dari saya. Siapa berminat bolehlah titit. Bye bye. Oke guys, itu dia sedikit share dan komen ataupun sedikit share daripada saya tentang yang living atau essential oil daripada yang living, atau nama biasa orang panggil apa, EOYL, atau nama panjang dia essential oil yang living. Oke, guys, apapun jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini guys. Kalau udah subscribe tuh sedih. Oke guys, subscribe. Oke, bye.